Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perubahan acah, mata kuliah statistik dan probabilitas. Probabilitas dan statistik. Mohon maaf. Modul yang akan kita gunakan adalah modul yang disusun oleh Bapak Rinaldi Mudir yang pengajar pada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Okey, definisi peubah itu adalah variabel. Misalkan pada satu eksperimen seringkali kita lebih tertarik pada titik sampelnya tapi gambaran numerik dari hasil. Misalkan pada lemparan sebuah koin 2 kali, berapa banyak sisi angka yang muncul. Okey, ini angka gambar, angka-angka, gambar angka, gambar-gambar. Jadi muncul angka, ini 2, ini 1 dan ini tidak ada, alias 0. Jadi misalkan untuk setiap titik dalam ruang sampel kita pasangkan sebuah bilangan. Okey. Dengan demikian terdefinisikan sebuah fungsi pada ruang sampel tersebut. Jadi fungsi tersebut biasanya disebut dengan peubah acak atau fungsi acak. Jadi definisi dari peubah acak itu suatu fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh tiap titik di dalam ruang sampel. Jadi peubah acak ini ditulis dengan huruf besar dan nilainya itu ditulis dalam huruf kecil. Okey, misalkan ini pada pelemparan sebuah koin 2 kali, ya, di mana kita buat punanya itu AG, AA, GA, GG. Jadi AG itu yang muncul cuma sekali, ya, angka, ya. Jadi sini X menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul untuk setiap titik sampel. Di AG itu muncul angkanya 1, AA muncul 2, GA itu 1, sedangkan GG itu 0, alias tidak ada muncul angka. Ada 2 buah peubah acak, iaitu diskrit dan kontinu. Yang diskrit, nanti setelah ini kita akan lihat peubah acak kontinu di pertemuan selanjutnya. Di peubah acak kontinu itu, di peubah acak yang nilai-nilainya tidak berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis. Jadi sebaliknya, kalau peubah acak diskrit itu peubah acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi deretan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Berarti ini diskrit ini masih bisa kita hitung, ya, artinya dia ada batasnya. Okey, kalau dalam kontinu itu tidak berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis. Jadi kita tak tahu sebanyak titik itu dalam sebuah garis. Okey, kita lihat rumus fungsi peluang atau distribusi peluang itu ditulis seperti ini, ya. Di fungsi dari X, ini fungsi X di distribusi peluang. Fungsi X disebut juga fungsi peluang atau distribusi peluang. Jadi fungsi peluang atau distribusi peluang suatu peubah acak diskrit X bila untuk setiap hasil X yang mungkin berlaku. Jadi jika ini ada fx lebih besar dari 0, itu yang pertama. Kemudian sigma fx sama dengan 1, dan ini yang terakhir. Okey, kita lihat contoh. Kita balik kepada contoh yang pertama tadi. Jadi jika kita
lempar koin 2 kali, banyaknya muncul angka itu adalah 1, yang kemudian angka-angka 2. okey ya. Ini satu ni faham ya kira-kira ya. Jadi angka gambar, jadi yang muncul angka cuma 1. okey, kalau ini angka-angka 2, gambar angka 1. Kalau sedangkan ini tidak muncul sama sekali. Jadi peluang munculnya angka gambar, angka-angka, gambar angka, gambar-gambar itu peluangnya adalah 1/4. okey, 4 ini jumlah seluruh titik sampel. okey, maka fungsi ya distribusi peluang iaitu jika x nya sama dengan 0, okey, ini maka dia cuma 1/4. Kalau itu, kenapa 1/4? Karena cuma sekali, dia 1 1/4. Kalau dia itu sama dengan 1, jadi kita menggabungkan ya peluang G dengan G A. Artinya kita akan menjumlahkan 1/4 ditambah 1/4, hasilnya 2/4. Jadi ini setengah itu hasil dari 2/4. Kemudian yang kedua, yang fungsi peluang ya titik sampel 2 ya, ini sama dengan 1/4 karena cuma 1. okey, paham ya. Jadi ini kita bisa buat di 0, jadi distribusi peluangnya itu 1/4, 1 setengah, 2 itu 1/4. Okey, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Hitunglah distribusi peluang jumlah bilangan yang muncul bila dua buah dadu dilemparkan. Nilai, jadi misalkan x ni itu adalah perubahan diskrit yang menyatakan semua jumlah yang mungkin. Kemudian nilai x yang mungkin, okey, jadi jumlah, ingat ini yang dihitung, yang ditanya adalah distribusi peluang jumlah bilangan. okey, jumlah bilangan kerana dua buah dadu ya, kerana dua buah dadu, jadi jumlahnya itu pasti 2, mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 12. okey, kalau kita lihat peluang pada titik sampel ini ya, kerana di sini ada 6 ya, ada 6 angka di dadu itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada 2 buah dadu yang dilemparkan, maka peluang setiap titik sampel 1/6 dikali 1/6 sama dengan 3/6, 1/36. okey, kita lihat distribusi peluang untuk untuk titik sampelnya. okey, untuk ada jumlah bilangannya 2. okey, jumlah bilangannya 2 itu titik sampelnya cuma 1 ya, 1 dan 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ingat ya, jumlah bilangan. Jadi titik sampelnya cuma 1 dengan 1, 1, 1. okey, ini sama dengan 1/36. Kemudian titik sampel ya 3. Jadi mohon maaf, jumlah peluang. okey, fungsi peluang untuk x sama dengan 3. okey, ini 2 sudah, sekarang 3. Itu titik sampelnya itu bisa jadi 1 dengan 2, jadi 1 tambah 2, kemudian 2 tambah 1. okey, ini 1 ya, kenapa 2? Kenapa 2 gini? Ini 1, ini 2, cuma muncul 2 kali ya, muncul, atau kemungkinannya 1, 2 atau 2, 1. Sedangkan 4 ya, 4 titik sampel 4, dia muncul ya, titik sampel
jumlahnya itu 4, jadi titik sampainya 1, 3, 2, 2 dengan 3, 1. Jadi ini jumlahnya ini 1, 2, 3, makanya 3 per 3, 6. Kalau 5 itu adalah, ada yang tahu? 1, 4, okey, 4, 1, 2, 3 dengan 3, 2. Berarti ada 4 kali titik sampel yang jumlahnya sama dengan 5. Berarti 4 per 3, 6. Sampai ini kita ambil 12. Okey, 12 kenapa sepertiga 6? Ada yang tahu? Karena kemungkinan keluar jumlah 12 itu adalah 6 ditambah 6. Okey, 6 ditambah 6. Lain tak ada ya. Kalau 11 itu 5 tambah 6 1 dan 6 tambah 5. Jadi ini 2 per 3, 6. Okey, kita lihat yang contoh nombor 3. Nombor 3, carilah rumus distribusi peluang banyaknya sisi angka yang muncul bila satu buah koin dilempar sebanyak 4 kali. Okey, ini yang koin dilempar sebanyak 4 kali. Jadi nilai yang mungkin itu adalah buah diskrit. Jadi ini kita anggap, kita misalkan X itu buah diskrit yang menyatakan banyaknya sisi angka ya, yang muncul dari pelemparan dadu 4 kali. Jadi nilai yang mungkin itu 0, 1, 2, 3 dan 4. 0, 1, 2, 3 dan 4. Jadi jumlah titik sampel itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Okey, kerana jumlah titik sampelnya 16, jadi banyaknya sisi angka yang muncul. Okey, jadi kan ini 4 ini adalah pelemparan dadu 4 kali. Berarti yang kita ditanya adalah X nya. Jadi fungsi peluangnya itu adalah kombinasi 4 dari X dibagi dengan 16, mana faktorial, kombinasi 4 faktorial. Okey, 16 4 faktorial dibagi 16 dikali dengan 4 dikurang X faktorial. Jadi ini sama dengan 24. Jadi 4 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4, dan 16 dikali 4 dikurang X faktorial untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Dari pengiriman 8 pesawat TP ke sebuah dialer, diketahui 3 di antaranya cacat. Jika sebuah hotel membeli 2 pesawat TP dari dialer, cari distribusi peluang banyaknya TP cacat yang diterima hotel tersebut. Okey, yang ditanya adalah distribusi peluang TP cacat yang diterima hotel tersebut. Di sini ada 8 pesawat TP. Jadi yang diketahui 3 cacat. Kalau sebuah hotel membeli 2 pesawat, okey, 2 pesawat TP dari dialer, okey, maka yang ditanya adalah carilah distribusi peluang banyaknya TP cacat yang diterima oleh hotel tersebut. Misalkan X adalah perubahan diskrit yang menyatakan banyaknya TP yang rusak. Jadi nilai yang mungkin, nilai X yang mungkin adalah okey, 0, 1 dan 2. Okey, kenapa 0, 1 dan 2? Karena di sini ditanya adalah TP yang cacat. Jadi 3 di antara cacat. Okey, 3 itu mulanya dari 0, 1, 2. Dah, jumlah titik sampel ini kombinasi dari 8 dan 2. Okey, kombinasi itu ada yang masih ingat?
Jadi kombinasi, jadi misalkan kombinasi 8 dengan 2. Kombinasi 8 dengan 2 itu sama dengan 8 faktorial. 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 8 kurang 2 faktorial. Jadi kalau kita cari ini 8 faktorial, oke, 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 8 kurang 2, ya, 8 kurang 2 adalah 6 faktorial. Oke, untuk faktorial, mudah-mudahan masih ingat ya, faktorial 8 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 6 kali 7 kali 8. Oke, dibagi dengan 1 kali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6. Oke, ini kita hapus ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapat 78 di 7 kali 8, 56. Jadi 56 dibagi dengan 1 kali 2, 56 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah ceceng. Ya, hasilnya adalah, ada yang tahu? Ya, 28 ya. 6 bagi 2 adalah 28. Makanya kalau kita cari ini, jadi kalau titiknya itu fungsi acak, fungsi peluang untuk titik sama dengan 0. Jadi 3 kombinasi ya, 3 kombinasi 3 dari 0 dikali kombinasi 5 dari 2 dibagi dengan kombinasi 8 dengan 2. Jadi kita dapat ya, kombinasi 8 dengan 2 itu sama dengan 28. Kita cari yang ini. Oke, kombinasi 3 0 dan kombinasi 5 2. Kebetulan saya sudah mencarinya. 3, oke, kombinasi 3 dengan 0 itu hasilnya 1. Ini bisa kita lihat. Oke, 3 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 3 kurang 0 faktorial sama 1. Kemudian 5 faktorial, tadi 5 dari 2, kombinasi 5 dari 2, jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Oke, ini 5 kurang 2 faktorial itulah 3 faktorial. Jadi 3 faktorial kita coret 1 2 3 dengan 1 2 3 di sini. Hasilnya adalah 4 kali 5 20 ya. 5 kurang 2 1 2, oke, 4 kali 5 itu 20. 20. Oke, ini ada kesalahan. Oke, ini yang kita hapus adalah satu ini ya. Oke, ini yang untuk di sini yang kita hapus 1 kali 2 dengan 1 kali 2 sini. Jadi kita dapat 3 kali 4 kali 5 itu 12 kali 5 60. Kemudian 2 kali 3 60. Ini 3 kali 4 12, 12 kali 5 60. Kemudian 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. 60 bagi 6 10. Jadi 1 dikali 10 10 per 28. Oke. Untuk X sama dengan 1 distribusi peluangnya ini 15 per 28. Yang terakhir distribusi peluang untuk X sama dengan 2 itulah 3 per 28. Ini bisa dicari sendiri ya, sesuai dengan yang saya ajarkan ini bersama caranya. Oke, ini distribusi kumulatif. Ini perhitungan dari sebenarnya yang tadi juga, cuma ditambah
Jadi distribusi kumulatif. Okey, jika X itu memiliki X1, X2 sampai Xn, jadi distribusi peluang iaitu untuk pertama 0 itu X kecil dari X1, kemudian ini yang pertama, jadi nilainya itu antara X kecil dari 1 sama dengan X1 lebih kecil sama dengan X, dan X1 lebih besar sama dengan X dan lebih kecil dari X2 sampai seterusnya. Okey, kalau kita lihat contoh yang sebelumnya, jadi kita dapat yang 0 itu sama dengan 0 ya. Ya, ini jadi yang titik X sama dengan 0 kita dapat okey. Kita karena dimulai dari 0, jadi X kecil dari X1 di X kecil dari 0, kemudian 10/28. Ini nilainya itu dari 0 ditambah 10/28. Ya, ini X lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 0 dan kecil dari 1. Kemudian yang ketiga ini 10 tambah 28, okey, ditambah 25 dibagi 28. Jadi nilainya itu X lebih besar sama dengan 1. Kalau sedangkan 1 itu X nya itu 10/28 ditambah 25/28 ditambah 1. Itu hasilnya adalah X nya lebih besar dari 2. Okey, ini lihat Instagram ya. Okey, sekian untuk kesempatan ini. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya tentang distribusi peluang kontinu. Tetap semangat, jaga kesihatan, selalu gunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.